Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Jamaah Masjid As-Sakinah rahman wa rahimakumullah jami'an. Dalam kesempatan sebagaimana biasa di pekan keempat, yaitu hari Ahad pekan keempat, kita bahas dalam serial kajian rutin kita Tibbun Nabawi dan Kedokteran Arab Klasik. Pada tema kali ini kita akan membahas tentang dzikr al-a'dha, tentang penyebutan yaitu dari organ-organ tubuh kita. Ternyata Al-Quran, Al-Hadis, ternyata Islam tidak kalah dalam pembahasan anatomi dan fisiologi tubuh. Bahkan dijelaskan sebagian di dalam Al-Quran. Disebutkan tentang mata, disebutkan tentang telinga, disebutkan tentang jantung, disebutkan tentang usus dan lain sebagainya. Ya, juga terkadang di dalam hadis disebutkan ya anatomi, fisiologi penghuni neraka dan penghuni dunia beda. Ya. Kemudian di alam kubur juga demikian. Dijadikan juga berbeda. Setelah mereka disiksa di alam kubur, seperti orang yang makan uang riba dijejalin batu oleh para malaikat di mulutnya. Seperti mereka-mereka yang suka ghibah dijadikan anatominya oleh Allah Subhanahu wa taala di alam kubur dengan apa? Kuku-kuku dari tembaga yang untuk mencakar wajah mereka sendiri, dada mereka sendiri. Ini untuk apa? Mereka yang hobinya namimah, ghibah, menggunjing. Kemudian juga ada di antaranya yang hobinya mereka berdusta dari bangun tidur sampai tidurnya kembali dalam keadaan matanya dibelek, hidungnya dibelek, mulutnya dicongkel dari mulut sampai ke tengkuknya. Nasallallahu afiyah. Wah, ini rahmanakumullah. Ya, di neraka juga demikian, dijadikan kulit-kulit penghuni neraka yang begitu tebalnya, disebutkan dalam hadis riwayat Imam Muslim dan yang selainnya. Tujuannya diciptakan kulit yang tebal adalah apa? Liyudhiqahum al-adzab, agar mereka merasakan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Semakin tebal kulit, semakin tebal saraf. Nah, dijadikan juga penghuni neraka giginya seperti Gunung Uhud. Gunung Uhud tingginya 320 meter, panjangnya 7 kilo. Masya Allah. Ini rahmatullah jami'an. Apa yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya, baik dari perkara yang nyata di hadapan kita atau perkara gaib, disebutkan sebagiannya tentang apa? Tentang dalil-dalil bagaimana kondisi yang ada di bumi dari anatomi fisiologi kita, yang ada di alam kubur juga termasuk di yaumul qiyamah. Adapun kali ini kita akan mengutip satu pembahasan yang kadang saling melengkapi antara Ibnu Qayyim, As-Suyuti, Muhammad Ibn Muflih, ya, juga ada kitabnya Ar-Razi, ulama tahun 251 Hijriah, juga ada Al-Mustaghfiri, Al-Hafidh Al-Mustaghfiri, juga Abu Husain Al-Baghdadi dan ulama yang lainnya. Kita ambil judul yang saling melengkapi, maka pada kali ini kita akan mentadabburi ya dari Allah ciptakan organ kita. Ya, kita bahas hal-hal ini tidak lain hanya untuk apa? Untuk menambah keimanan kita. Kadang kita perlu bab tadabbur, kadang kita belajar fikih, kadang belajar tauhid, kadang belajar akidah, tafsir, usul fiqh dan lain sebagainya. Tapi kadang juga dianjurin untuk apa? Mentadabburi diri kita dan alam sekitarnya. Tak heran Allah berfirman, "Wa fil ardi ayatun lil muqinin." Dan di bumi itu ada tanda-tanda kekuasaan Allah. Allah ciptakan bumi. Di bumi itu Allah jadikan air lebih dari 70% air di atas permukaan bumi. Di bumi Allah ciptakan tanaman, tumbuhan yang ternyata bisa bermanfaat untuk diri kita. Di bumi Allah jadikan ya beberapa hewan-hewan yang juga manfaat untuk tubuh kita. Nah, makanya kita tadabburi, wa fil ardi ayatun lil muqinin. Kemudian lanjut ayat ini apa? Wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan pada diri Anda
Juga apa? Hendaknya Anda tadabburi pada diri kita. Subhanallah, diri kita ternyata juga Allah ciptakan tubuh kita. 80% dari tubuh kita itu isinya air. Ya. Tubuh kita juga perlu ditadabburi dalam keadaan tubuh kita sehat atau sakit. Jika sakitnya diagnosanya apa? Jika sakit, karakter tubuh kita seperti apa? Jika sakit, kita ini sifatnya panas apa dingin? Sehingga apa? Tinggal mentadabburi, wa fil ardi ayatun lil muqinin. Di bumi ada tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang yakin beriman. Dari tanaman, dari hewan ini ternyata fungsinya untuk apa? Subhanallah, Nabi SAW bersabda, ya, Nabi SAW bersabda dengan dalam hadis yang disahihkan Syekh Albani rahimahullah, alaikum bi albanil baqar, ya, fa wa shifa'uha dawa wa luhumuha da. Hendaknya Anda sering konsumsi susu sapi dan lemak daging sapi itu adalah obat, ya, dan dagingnya adalah penyakit. Coba perhatikan, kita tadabburi. Berarti kalau kita banyak konsumsi daging sapi berarti nggak baik untuk tubuh kita. Contoh, ya, ini Nabi sampaikan yang kita jarang dengar, ternyata di hadis-hadis yang terkait dengan ilmu pengobatan ternyata sangat banyak. Imam Bukhari aja meriwayatkan 120 hadis tentang ilmu pengobatan. Belum lagi As-Suyuti di luar Imam Bukhari. Belum lagi Al-Hafidh Al-Mustaghfiri di luar Imam Bukhari. Abu Bakar Ar-Razi di luar Imam Bukhari. Al-Mughni jadi Abu Husain Al-Baghdadi di luar Imam Bukhari. Imam Az-Zurnuji di luar Imam Bukhari dalam kitabnya Ta'lim Muta'allim, ya, dan kitab-kitab yang lainnya masih banyak yang belum kita baca. Ternyata banyak rahasia yang belum kita singkap. Apa yang ada di bumi ini dan apa yang ada di dalam diri kita perlu kita pelajari, ya, perlu kita tadabburi. Kali ini kita akan mentadabburi diri kita dari sisi apa? Allah ciptakan tubuh kita seperti apa? Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh Allah telah ciptakan manusia ini apa? Fi ahsani taqwim, dengan sebaik-baik ciptaan. Apa tafsirnya dengan sebaik-baik ciptaan? Sebagian ulama menafsirkan dengan tafsir yang sangat bagus sekali, tafsir yang sangat masuk akal sekali. Tafsirnya apa? Allah menciptakan tubuh kita dengan sesempurna-sempurna anatomi dan fisiologi. Ahsanus surah wa ahsanul qamah. Ini tafsir yang paling bagus. Ya, bahwasanya Allah menciptakan anatomi dan fisiologi kita betul-betul sempurna. Kenapa mata kita kayak gini? Kenapa mata kita nggak datar saja? Kenapa mata kita dibikin bulat? Ya, subhanallah. Kenapa mata kita ada air matanya? Sehingga kalau ada debu, ya, nggak perlu pakai wiper, nggak perlu pakai sapu, pakai vakum. Ada hujan, nggak perlu pakai wiper. Ya, subhanallah. Ketika ada panas, nggak perlu mata kita pakai kipas angin. Ya, ketika dingin, nggak perlu mata kita pakai jaket. Nyelam pun mata kita nggak perlu pakai kacamata juga bisa. Ya, subhanallah. Ketika melihat dekat jauh, mata kita cukup cembung cekung, cembung cekung. Subhanallah. Dan Allah subhanallah ciptakan juga rambut kita. Allah ciptakan aslinya kita itu nggak botak, aslinya punya rambut. Nah, aslinya apa? Makanya nanti di yaumul qiyamah ada juga pertanyaan. Alam nusihha laka jismak? Bukankah kami telah jadikan bagi Anda apa? Kesehatan bagi Anda. Asalnya kita diciptakan sehat, hukum asalnya. Nah, dan mulai banyak bermunculan penyakit kapan? Nih, mulai bermunculan penyakit karena apa? Lifestyle kita. Allah ciptakan rambut kita 300.000 rambut, Masya Allah. Allah ciptakan kita di balik kulit kita jutaan sel saraf. Tujuannya apa? Kalau ada sedikit rangsangan sakit, dia langsung menghindar. Allah ciptakan arteri kita lebih dalam, vena kita di luar. Kenapa? Karena arteri langsung dari jantung. Coba kalau arteri di pinggir kulit, ya, kena luka sedikit, maka darah yang keluar akan seperti apa? Pipa air. Bisa jarak 6 meter ke depan bisa terbuang itu darah. Ya, saking kencengnya pompa jantung. Subhanallah. Kenapa Allah ciptakan ini dan itu? Semuanya apa? Perlu ditadabburi. Tadabbur tidak lain hanya untuk apa? Kita tahu. Allah ciptakan lambung. Contohnya apa? Allah ciptakan lambung bentuknya seperti huruf J. Ada cekung sedikit. Tujuannya apa? Biar makanan tertampung dulu, gak langsung masuk ke usus. Setelah ditampung, diciptakan apa? Ada 5 enzim untuk menghancurkan. Berarti di sini kita bisa fahami kata Ibnu Qayyim apa diantaranya? Makanya kalau sambil makan jangan sambil minum.
Kalau habis makan jangan langsung minum, karena makanan langsung dianjurin, dikeluarkan 5 enzim untuk menghancurkan. Ya, dan kenapa Allah ciptakan lambung 3 lapis, nggak 1 lapis? Karena ketika lapisan pertama ada sakit lambung, gastritis, sakit mah, akan ada alarm, nih saatnya diobatin. Kalau nggak diobatin timbul luka. Kalau luka nggak diobatin akan jebol lambung, perforasi lambung. Bayangin kalau lambung 1 lapis, luka langsung jebol. Coba. Kemudian Allah ciptakan ada mulut lambung, sphincter pylori, ya, yang sangat kecil dan lembek, lunak. Makanya kalau sambil makan sambil minum atau habis makan langsung minum, maka makanan yang belum hancur akan dipaksa masuk mulut lambung, sphincter pylori. Disinilah terjadi kasus penyakit dalam bahasa Arab namanya, masalah kesehatan namanya al-qulanj, atau bahasa kedokteran modern namanya kolik abdomen. Lihat, kolik abdomen ternyata penyebabnya gampang. Apa? Kebiasaan sambil makan sambil minum, habis makan langsung minum. Karena makanan belum hancur akan merusak pintu lambung, sphincter pylori, famul me'dah. Nah, ini cukup kita tadabburi. Apa tujuan tadabbur? Sekali lagi kata para ulama, tujuan tadabbur adalah untuk meningkatkan tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu. Ya, sehingga kita bisa ambil sebab. Oh, kalau organ diciptakan seperti ini berarti seperti ini, biar saya nggak sakit harus begini, ya, biar ibadah jadi istiqomah, dan masya Allah maha suci Allah yang menciptakan organ kita seperti ini. Warahmatullahi jami'an. Dzikrul a'dha, tentang penyebutan a'dha, ya, organ tubuh. Bahwa organ tubuh itu dibagi menjadi 2 menurut Imam As-Suyuti. Ya, bahwasanya ada organ tubuh yang mufradah dan murakkabah. Mufradah yang sendirian, ya, yang murakkabah yang tersusun dari organ-organ yang lainnya. Contoh di kepala ada hidung, ada mata, contoh seperti itu. Kalau mufradah satu aja, satu organ, seperti satu organ. Seperti di tangan, ya, ada organnya, juga ada masuk sarafnya, ada ototnya dan lain sebagainya, ada dagingnya, ya, ada tulangnya dan bagian-bagian yang lainnya. Kemudian kita tadabburi firman Allah yang lainnya dari surat At-Tariq ayat yang kelima, falyanzuril insanu mimma khuliq. Maka hendaknya Anda melihat, ya, manusia melihat dari apa mereka itu dicipta. Dari apa mereka dicipta? Dicipta dari nutfah, dari sperma, dari mani, ya, khuliqa min ma'in mahin, dicipta dari air yang hina, ya. Kemudian juga Allah sebutkan khuliqa min ma'in dafiq. Dicipta dari apa? Dari air yang memancar, ya. Maka ini termasuk apa? Termasuk penyebutan yang disebutkan di dalam hadis, ya, bahwasanya air mani itu harus mancar. Berarti kalau ada air mani nggak mancar, berarti nggak sehat, ya. Berarti nggak sehat. Kenapa? Al-Quran menyebutkan, ya, khuliqa min ma'in dafiq, dari air yang nyembur, mancar. Kalau semburannya lemah, atau tidak memancar, berarti apa? Ini termasuk yang nggak sehat. Termasuk yang nggak sehat. Begitu pula, sebagaimana Allah juga berfirman, fi ayyi suratim ma syaa rakkabak, ya, fi ayyi suratim ma syaa rakkabak. Dan dari wujudnya manusia, organnya kayak apa, itu Allah yang menciptakan. Bagaimana Allah menyusun? Ada orang yang mukanya tirus, ada yang mukanya bulat, terbentuk dari tulang. Ini semua atas kehendak Allah Subhanahu wa taala, atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Juga disebutkan oleh Nabi SAW, di antaranya ketika yaitu orang-orang Yahudi berkata kepada Nabi, atau bertanya kepada Nabi SAW, ya, bertanya kepada Nabi SAW, ada di antaranya gerombolan orang Yahudi, ada yang disebutkan dalam riwayat 1 orang, ada yang 3 sampai 9, ada yang disebutkan dalam riwayat, ya, hampir 40 orang, ya. Mereka berkata, ya Abul Qasim, wahai Abul Qasim. Abul Qasim adalah kunyahnya Nabi Muhammad, ya. Nabi bersabda, la tukna bikunyati, janganlah Anda memberi kunyah dengan nama kunyahku. Maka kita nggak boleh, misalkan ada si fulan, misalkan ada saudara kita dikasih kunyah Abul Qasim, nggak boleh. Dari dohir hadis ini, ada ulama yang membolehkan, boleh memberi nama kunyah Abul Qasim setelah Nabi Muhammad wafat.
ketika ada Nabi Muhammad masih hidup, nggak boleh dikasih kunyah Abul Qasim. Maka untuk lebih berhati-hati, lebih baik jangan pakai kunyah Abul Qasim. Sebagian orang mengganti nama Abul Qasim menjadi apa? Abul Jasim, ya, biar nggak sama dengan kunyahnya Nabi SAW. Mereka berkata orang Yahudi dalam riwayat Imam Al-Baihaqi, ya, dari Abu Dhubyan, bahwasanya mereka orang Yahudi ketika mendapati Rasulullah dalam satu safar, ya, berkata Yahudi, ya Abul Qasim, inni as'aluka an masalatin la ya'lamuha illa nabi. Wahai Abul Qasim, aku akan bertanya dengan satu pertanyaan yang pertanyaan ini tidaklah tahu kecuali jawabannya yang tahu adalah para nabi. Ya. Kemudian pertanyaan itu adalah min ayyil ma'aini yakunu al-walad. Dari mana dari dua air ini, mani laki mani perempuan, akan menjadi anak. Fasammat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, hatta wadidna annahu lam yas'alhu. Maka Nabi SAW diam, seolah-olah Nabi nggak pernah ditanyai mereka, ya. Thumma arafna annahu tubayyinu lahu, ya. Kemudian apa? Kami tahu setelah itu baru Nabi menjelaskan, ya, baru dijawab. Ini turun dari wahyu melalui malaikat Jibril. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amma nutfatu ar-rajuli fa baydha ghalidha. Adapun air maninya laki-laki itu putih dan kental. Di sini berarti apa? Termasuk yang dijawab oleh Nabi. Tadi dari Al-Qur'an disebutkan apa? Harus memancar airnya. Kedua, kalau laki-laki warnanya putih dan kental. Putih dan kental. Kemudian apa? Faminha al-idham wal asab. Dari air maninya laki-laki ini akan menjadi cikal bakal apa? Saraf dan tulang. Ini mulai terbentuk organ. Ternyata cikal bakal organ itu bermula dari air mani. Maninya laki-laki nanti akan membentuk apa? Saraf dan tulang. Makanya mani laki sama mani perempuan ketika bersatu, fungsinya masing-masing, beda-beda dalam tubuh pembentukan organ. Untuk membentuk tulang dan saraf itu diambil dari saripati apa? Sperma mani laki-laki. Ya, akan jadi tulang dan saraf. Gak heran kalau sudah nikah, kaum laki-laki jadi apa? Tulang punggung keluarga. Dari sperma aja sudah jadi calon tulang punggung nih. Nah, kemudian dari sini juga kita tahu kalau ada air laki-laki, air mani laki-laki berarti encer, berarti nggak sehat. Karena Nabi bilang apa? Kental. Air mani warnanya putih, berarti nggak sehat kalau ada air mani warnanya merah. Air mani warnanya abu-abu. Air mani warnanya hitam, ngeri lagi itu. Ya, makanya kalau diperiksa ada orang misalkan yang lama nggak punya anak, kalau diperiksa kadang di pemeriksaan nanti akan nongol, ya, warna sperma keabu-abuan. Nah, berarti nggak sehat. Padahal Nabi bilangnya warnanya putih. Nah, dan yang membentuk sperma mani apa? Kata Suyuti, yang membentuk sperma mani laki, mani perempuan, sehat gak sehat, yang menentukan apa? Yang menentukan adalah darah. Semua atas takdir Allah, tapi kita punya sebab. Kalau darah itu kotor, maka mani gak akan sehat. Mani laki, mani perempuan gak akan sehat. Darah kotor dari mana? Karena makanan. Sekali lagi penyebab mandul, gak punya anak juga faktor terbesarnya makanan. Tuh. Selain menyebabkan darah kotor, ya gak sehat, plus apa? Hormon kacau. Dua hal ini penyebab terbesar masalah, yaitu ketidaksuburan. Kemudian wa amma nutfatu al-mar'ati fahamra raqiqatun. Adapun air maninya wanita itu apa? Warnanya kemerahan, dalam riwayat disebutkan safra, kekuningan, ya, dan dia encer. Berarti kalau ada mani wanita sangat kental, berarti nggak sehat. Coba ajib. Nah, fa subhanallah, kemudian lanjut Rasulullah apa? Faminha, dari mani wanita ini akan menjadi apa? Al-lahm wad-dam, akan jadi cikal bakal apa? Daging dan darah. Dari apa? Dari maninya wanita. Jadi dua ini berkumpul jadi satu, punya tugas masing-masing. Makanya kalau ada ibu-ibu kaum wanita bertengkar sama suami, ini anak-anakku loh ya, dari dagingku. Ya. Dari mani wanita sudah apa? Siap-siap ngobrol nih. Ini darah dagingku. Nah, fa subhanallah rahmanakumullah jami'an. Fa ini adalah hadis yang azim.
hadis yang azim. Dan ini disebutkan oleh Al-Baihaqi dalam Dalail An-Nubuwah. Dalam apa? Tentang Dalail Nubuwah, yaitu ciri-ciri tanda kenabian Nabi SAW. Setelah dijawab oleh Nabi, apa kata orang Yahudi? Asyhadu annaka Rasulullah. Ya, aku bersaksi bahwasanya engkau adalah utusan Allah. Coba, ternyata belajar ilmu pengobatan yang dibawa Nabi, mau anatomi, mau ilmu kesehatannya, menyebabkan apa? Jadi garda terdepan dakwah juga, tidak kalah. Ilmu kesehatan bukan hanya untuk kita biar sehat terus, ternyata bisa jadi bahan dakwah. Ya, orang Yahudi masuk Islam. Ya, orang Yahudi masuk Islam. Yang lainnya, sebagian dalam riwayat, ya, dalam riwayat Imam Ahmad, dalam musnadnya juga At-Tabrani dalam Al-Kabir dari Ibnu Mas'ud, bahwasanya orang Yahudi mengatakan apa? Hakadza kana yaqulu min qablik. Demikianlah orang-orang sebelum kamu juga menjawab demikian. Karena lafaz tadi disebutkan apa? Pertanyaan ini nggak mungkin dijawab kecuali seorang nabi. Dukun nggak bisa jawab, dokter nggak bisa jawab, mau dokter modern atau klasik nggak bisa jawab. Ternyata turun dari wahyu jawabannya seperti ini. Nah, sampai mereka akhirnya masuk Islam. Wah, ini masya Allah agungnya Islam. Belum lagi Rasulullah SAW ketika disampaikan dalam hadis, yaitu hadis Thauban riwayat Imam Muslim, juga hadis Aisyah riwayat Imam Muslim juga, ya, yang kemudian ditakwilkan hadis ini oleh Ibnu Al-Arabi dan Al-Hafidh Ibnu Hajar tentang apa? Tentang kondisi mani laki dan mani perempuan. Karena ini awal mula organ. Awal mula organ terbentuk dari mani dulu. Dan mani ini dibuat dari darah yang seger, sehat. Nah, kalau darahnya kotor, kental, jorok, hitam, udah mani nggak akan sehat. Nah, haid nggak teratur, nyeri ketika haid, ya, kemudian bisa jadi miom, ya, bisa jadi kista, bisa jadi dinding rahim tebal, dinding rahim tipis, bisa jadi endometriosis, bisa jadi kasus muncul karena apa tadi? Dua hal ini, darah kotor dan karena hormon yang kacau. Dua hal ini disebabkan karena kembali kepada satu sebab. Sebab apa? Makanan yang kacau. Nah, subhanallah, ya, ternyata teori makanan penting lagi juga masuk dalam organ, masuk juga dalam apa? Terkait mani laki dan mani perempuan. Disebutkan dari hadis Aisyah radhiyallahu anha, yang mana Nabi SAW telah bersabda, idza ala ma'uha ma'ar rajuli ashbaha al-walad ahwaluhu wa idza ala ma'ur rajuli ma'aha ashbaha ma'amamuhu. Ini hadis Aisyah. Adapun hadis Thauban, ya, bahwasanya Nabi bersabda, fa idza ijtama'a fa'ala mani ar-rajuli mani al-mar'ati dzakaran biiznillah wa in ala mani al-mar'ati mani ar-rajuli untha biiznillah. Di sini hadis ini, ya, kalau kita lihat tampaknya hadis ini bertentangan antara hadis Aisyah dan hadis Thauban. Tetapi dikumpulkan dengan pengumpulan dengan pemahaman hadis yang baik, karena ada ceritanya. Ayat Al-Quran dengan ayat Al-Quran bertentangan, nggak ada ceritanya. Ayat dengan hadis nggak ada, hadis dengan hadis nggak ada, hadis dengan ayat nggak ada. Yang kalau kita mengatakan ayat ini sama hadis atau ayat dengan ayat, hadis dengan hadis bertentangan, itu sebenarnya apa? Otak kita lah, pemahaman kita lah yang kurang. Jangan salahkan dalilnya. Kemudian Ibnu Al-Arabi dan Al-Hafidh Ibnu Hajar menyebutkan bahwasanya terkait dengan hadis tadi disimpulkan bahwasanya mani laki dan mani perempuan ada 4 kondisi. Ada 4 hal. Kondisi yang pertama yaitu apa? Ayyakhruja ma'ar-rajuli awalan. Pertama, air mani laki-laki keluar duluan. Ya, permisi ya, Allah berfirman, wallahu la yastahi minal haq. Nabi juga bersabda, innallaha la yastahi minal haq. Sesungguhnya Allah tidak malu untuk menyampaikan kebenaran. Kalau ini ilmu kebenaran, kenapa harus disembunyikan? Kalau menurut kita ini perkara yang tabu kalau maknanya ilmu dan orang muslim harus tahu, dan ini ternyata bermanfaat bagi kaum muslimin, harus dikupas. Nah, yang pertama, air mani laki-laki keluar dahulu. Katakan ejakulasi dahulu. Kondisi yang kedua, air mani perempuan keluar dahulu. Wanita yang ejakulasi dahulu.
Yang kedua, kondisi yang ketiga yaitu keluarnya mani laki-laki duluan dan dia lebih banyak. Laki-laki keluar duluan dan dia lebih kental. Kemudian air mani wanita keluar duluan dan air mani wanita lebih banyak. Ya. Dari 4 kondisi ini, ya, maka anak mirip siapa dan jenis kelamin apa, ada 4 kondisi juga. Ya. Contoh disebutkan mereka, ya, ketika laki-laki ejakulasi dahulu, kemudian laki-laki itu air maninya lebih kental, maka apa? Maka anak yang dihasilkan adalah anak laki-laki dan mirip dengan bapaknya atau paman dari bapaknya. Subhanallah, diajarkan, ya, sampai begini detailnya. Kemudian kalau air mani laki keluar dulu atau apa, laki-laki ejakulasi, permisi, orgasme duluan. Tapi air maninya wanita lebih banyak. Maka apa? Jenis kelamin anaknya laki-laki tapi mirip dari apa? Pak ibunya atau paman dari ibunya. Kondisi yang ketiga, kalau air mani wanita dia keluar duluan dan air mani wanita ini paling banyak, maka anaknya kira-kira apa, Ibu? Perempuan mirip siapa? Mirip ibunya atau paman dari ibunya. Kondisi yang terakhir, jika air mani laki-laki keluar duluan, laki-laki ejakulasi dahulu, kemudian apa? Kemudian tapi apa? Air mani wanita lebih dominan. Berarti apa? Laki-laki tapi mirip ibunya atau paman dari ibunya. Bisa difahami? Nah, bisa difahami? Tidak. Nah, ini rumusnya ya. Jadi kadang ada orang, anak saya laki semua. Saya berharap perempuan, ya yang keempat laki lagi. Capek dah istri saya katanya. Ya, apakah saya harus nambah lagi? Enggak harus. Ya, enggak harus nambah istri maksudnya. Istri sama tapi cara beda. Kalau misalkan punya anak laki-laki, 4-nya laki-laki. Kelima pengen punya anak perempuan. Allah jadikan semua takdir, tapi ada sebab. Di antara sebab yang Anda ambil, bisa anak punya anak laki-laki. Pengen punya anak perempuan, ini ada triknya. Permisi ya, permisi. Jangan berprasangka buruk dulu, dan ini adalah ilmu dan sesuai percobaan. Jadi apa caranya? Yang ejakulasi, kalau dia pengen anak perempuan, berarti ejakulasi siapa dulu? Siapa dulu? Perempuan dulu. Kalau masalah mirip bapak atau ibunya, bikin siapa yang pengen lebih kental. Kalau pengen perempuan pengen mirip bapaknya, ya sudah dikentalin spermanya laki-laki. Seperti apa? Konsumsi ikan segar, konsumsi daging merah, konsumsi kurma, konsumsi serbuk kurma, konsumsi buah zuriat, konsumsi yang mengentalkan sperma termasuk nasi juga mengentalkan sperma. Maka apa? Ini jadi kalau siapa yang ejakulasi dulu mirip siapa? Kalau mirip siapa dikentalin. Kalau jenis kelamin maka dia ejak dulu. Kalau ternyata ya dia si istri belum hamil misalkan, maka apa? Sampai hamil usahakan selalu yang ejakulasi perempuannya dulu. Bisa difahami? Jadi belum positif, pemeriksaan belum positif, ya. Dari tes pack belum positif, masih belum hamil. Terus laki-laki sabar, jangan laki-laki ejak dulu. Kalau laki-laki terpaksa ejak dulu di luar, ya. Kalau pengen punya anak perempuan, jadi biarkan perempuan dulu yang ejak dulu, baru laki-laki ejakulasi. Ini cara yang disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar dan Ibnu Arabi memahami 2 hadis ini yang kelihatan bertentangan. Kemudian cara yang berikutnya, permisi akramakumullah, ya. Mungkin Anda nggak dapati kajian kecuali di kajian ini. Ya. Nah, ada cara berikutnya, permisi. Ini Dr. Boyke belum bahas kayak gini. Ya. Subhanallah dibahas oleh dokter Islam, ternyata apa? Permisi. Kalau pengen punya anak perempuan, pertama ejakulasi dulu perempuannya, kedua laki-lakinya jangan terlalu dalam. Permisi, nggak usah tanya bagaimana terlalu dalam. Soal anil kaif bid'ah, ya, nggak usah tanya bagaimana. Soal bagaimana bid'ah nanti. Nah, ini guyonan para mereka yang membahas ilmu tentang ini. Kenapa? Karena sebenarnya tabu, tapi perlu dibahas. Ya, tapi bisa difahami? Bisa difahami? Saya tanya satu pertanyaan, satu ibu-ibu. Ibu-ibu tentunya ibu-ibu yang masih produktif nih. Kalau pengen punya anak lagi. Tapi satu pertanyaan silakan jawab ibu-ibu, ya.
ibu-ibu pengen punya anak perempuan tapi mirip ibu atau paman dari ibu. Gimana caranya berarti? Perempuannya duluan, kemudian maninya dikentalkan. Itu diantara caranya. Bagaimana dengan anak yang bencong, lahir-lahir bencong, tulang lunak? Ya, ada hadisnya diriwayatkan sekitar 2 riwayat hadis, ya, bahwasanya hasil timbul dari tulang lunak. Kenapa? Ya, disebutkan karena kebiasaan kaum pria, suami yang mendatangi istrinya ketika dalam keadaan haid dan nifas. Tapi hadisnya lemah. Ya, hadisnya lemah, nggak bisa disandarkan sebagai dalil yang sahih, nggak bisa dinisbatkan kepada Nabi. Ya, itu tidak benar. Wallahu alam bissawab. Nah, kemudian kita lanjutkan karena ini kita bahas tentang masalah air mani. Kenapa? Karena awal terbentuknya organ diantaranya apa? Dari darah, kemudian mani. Dan kemudian rahmatullah, Allah jadikan manusia, tulang itu adalah merupakan asas badan. Asas badan apa artinya? Bentuk badan. Mau gede badannya, tinggi, pendek, muka kotak, muka tirus dan lain sebagainya apa? Tergantung dari tulang. Tergantung dari tulang. Dan juga subhanallah yang ajaibnya termasuk mukjizat, ya, pada ilmu yang diberikan kepada Nabi SAW dari Allah Subhanahu Wa Taala, bahwasanya semua ini nanti akan hancur lebur, ya, di alam kubur, ya, akan hancur lebur di alam kubur, kecuali ada satu yang nggak hancur, ya, ada satu yang nggak hancur, ya, yaitu apa? Ajbud danab, ya. Yang ini apa? Ini sebenarnya janin juga demikian. Janin dibentuk, pertama dibentuk juga tulang ekor. Dari tulang ekor, ya. Tersusun dari tulang ekor. Ketika meninggal di kuburan pula, ya, banyak yang nggak tersisa kecuali tulang ekor. Maka manusia dibentuk dari tulang ekor ini, kemudian apa? Dihancurkan dan dibangkitkan kembali lagi, tumbuh dari tulang ekor. Tumbuh dari tulang ekor. Oleh karena itu Nabi SAW bersabda dalam riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an, "Kullu bini Adam ya'kuluhu at-turab illa ajmad danab minhu khuliq wa minhu yurakkab." Kata Rasulullah apa? Semua anak Adam itu apa? Dimakan sama tanah ketika di kuburan. Ya, kecuali apa? Kecuali tulang ekor. Tulang ekor itu nggak dimakan sama tanah. Ini kita harus percaya sama dalil. Nggak perlu kita pengen membuktikan. Saya pengen buktikanlah, menunjukkan hadis ini ada kuburan digali. Oh ya ada tulang ekor. Gitu. Nggak perlu. Cukup kita beriman. Nah, cukup kita beriman. Di sinilah tulang ekor dibentuk, disusun darinya organ dan kemudian disisakan di tanah di kuburan dan dibangkitkan lagi dari tulang ekor. Dan dibangkitkan dari tulang ekor. Oleh karena itu sebagian terapis subhanallah memanfaatkan tulang ekor sebagai apa? Untuk terapi. Di antaranya tulang ekor ada yang menciptakan herbal oles. Herbal oles ini herbal yang modelnya stem cell. Ya, dan herbal ini dioleskan di tulang ekor. Ternyata obat untuk osteoporosis, obat untuk masalah saraf dan lain sebagainya. Nah, obat untuk kesuburan. Ada yang pakai tulang ekornya yang dioles, ya. Tulang ekor kambing pun juga manfaat, ya. Tulang ekor kambing aja untuk ngobatin isialgia kata Rasulullah, ya. Dalam hadis Anas bin Malik riwayat Ibnu Majah, ya, ilaju irqun nasa aliyatul kibish. Obatnya nyeri pinggang kata Rasulullah pakai ekor kambing. Di Jerman sekarang ekor kambing sudah mahal, ya, karena mereka sudah tahu manfaatnya. Sedangkan kaum muslimin masih banyak belum tahu manfaat apa dari ekor kambing. Banyak di antara orang-orang Barat, orang Eropa, ya, orang Cina, India, mereka menerjemahkan kitab-kitab ulama klasik dalam ilmu pengobatan. Ada kitabnya Ibnu Qayyim yang sudah diterjemah dalam 30 bahasa. Di Indonesia belum menerjemah. Nah, orang-orang Barat sudah menerjemahkan, mengambil manfaatnya, meneliti. Nah,
Wah, ini rahmatullah jami'an. Bukan berarti pengobatan klasik itu pengobatan yang tertinggal. Justru pengobatan yang sangat sederhana, efisien, efektif dan jauh dari efek samping. Kemudian rahmatullah, Allah ciptakan di antaranya asab, ya, saraf, autar seperti apa? Otot, tendon, jaringan-jaringan otot, ya, pembuluh darah, ya, kita singkat saja pembahasannya. Kemudian juga Allah ciptakan di antara selaput-selaput, ada selaput meningen untuk melindungi otak, ya disebutkan ya sama para ulama. Nah, ada juga selaput paru-paru, juga ada selaputnya sebagai pelindungnya, ya. Kemudian juga Allah ciptakan daging, Allah ciptakan otak, Allah ciptakan liver, ya, Allah ciptakan jantung, ya. Semua apa? Menunjukkan sun Allahilladzi atqana kulla syai'. Ciptaan Allah, ya, dialah Allah yang menciptakan segala sesuatu betul-betul sempurna. Betul-betul sempurna Allah ciptakan, ya. Manusia aja menciptakan lalat aja nggak bisa. Menciptakan nyamuk aja nggak bisa, apalagi menciptakan manusia. Sengaja Allah permisalkan lalat, sengaja permisalkan Allah pertama apa? Ya, Allah ciptakan pertama nyamuk. Allah ciptakan apa? Ba'udatan fama fauqaha. Allah ciptakan apa? Nyamuk dan atau yang semisal lebih besar daripada nyamuk. Ya, nyamuk nggak bisa diciptakan, lebih besar dari nyamuk juga nggak bisa. Nyamuk aja nggak bisa. Ya, kalaupun nyamuk bikin baterai litium susah, kecil banget. Ya, mau terbang baterai habis ngecas, ini di mana casnya? Kecil banget ini, nggak bisa. Ya, yang lebih di atas nyamuk, lalat juga nggak bisa, kecoa aja nggak bisa, cicak aja nggak bisa. Allah kasih permisalan hewan yang paling rendah, manusia nggak bisa menciptakan, apalagi menciptakan manusia. Ya, maka dari itu ini apa? Untuk meningkatkan tauhid kita, ya, kita kembali apa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan aku tidaklah ciptakan jin dan manusia, ya, kecuali apa? Untuk beribadah, yaitu apa? Beribadah dengan tauhid. Lah ini dengan ilmu ini kita ingin apa? Semakin mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Dan sembahlah Allah, ibadahilah Allah sampai Anda berjumpa dengan al-yaqin, yaitu kematian. Semakin kita belajar kayak gini, semakin yakin kita sama Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, organ tubuh kita yang sempurna ini jangan diracuni dengan perbuatan maksiat. Mata yang sudah sempurna jangan diracuni dengan pemandangan yang haram. Tangan yang sempurna jangan digunakan untuk menggerakkan gadget untuk melihat sesuatu yang haram atau memukul, mendolimi saudaranya. Ya, otak akal yang sudah sempurna, ya, jangan sampai digunakan untuk apa? Mikir-mikir yang ngeres-ngeres, berbuat jahat, ya, dan lain sebagainya. Ya, jantung yang Allah ciptakan sempurna dengan pompanya. Nih jantung, jaga kebersihannya, jangan dikotori dengan tinta-tinta maksiat. Ya, lambung yang masya Allah demikian ciptakan, masukkan makanan yang halal, jangan masukkan makanan yang haram. Ini wujud syukur kita. Rahimakumullah. Kalau kita nggak bersyukur, apa? La in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau Anda bersyukur akan kami tambah nikmatnya. Kalau Anda nggak bersyukur, azabku akan pedih. Akhirnya apa? Nggak bersyukur, berbuat maksiat, timbullah penyakit. Penyakit apa? Untuk menghapus dosa kita. Ya. Atau nggak bersyukur dengan apa? Tubuh kita nggak dijaga. Tidur kita diciptakan tidur. Tapi dia apa? Jarang tidur, ya gampang sakit, haknya dilanggar. Ya, makan harusnya makan, dia nggak mau makan, maunya puasa terus. Akhirnya usus tambah sempit dan kering, ususnya mengecil. Subhanallah, ini rahmatullah. Kemudian ada seperti kajian yang tadi pagi, ada tubuh punya hak, ya. Mau laki perempuan ada hak untuk apa? Merasakan nikmat seperti hubungan suami istri. Ketika mereka jarang hubungan, ternyata apa? Indung telur jadi menyempit, kering. Ya, saluran sperma kering. Ya, sperma mani laki mani perempuan akan berubah menjadi racun. Coba ulama klasik sudah bahas. Hippocrates juga Muhammad bin Zakaria, ya, ulama-ulama sebelum apa? Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Coba semua punya hak. Maka dari itu apa? Datangi haknya, jangan langgar tubuh ini dengan perbuatan maksiat atau sesuatu yang bikin tubuh kita sakit. Ya, kalau kita ingin bersyukur, jaga tubuh kita. Jaga
Apa diantaranya? Diri kita dari kezaliman dan maksiat. Bismillah. Kemudian yang berikutnya, dzikr al-idham wal mafasil. Di dalam Islam menjelaskan tentang apa? Tulang dan persendian. Ya, tulang dan persendian. Kalau Islam yang jelaskan sudah sami'na wa ata'na. Enggak perlu khilaf-khilaf, ya. Karena kita percaya, di antaranya apa? Ya, di antaranya Nabi bersabda dalam riwayat Imam Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, ya, annahu khalaqa kulla insanin min bani Adam ala 360 mafsalan atau mifsalan. Bahwasanya dia Allah Subhanahu wa taala menciptakan setiap manusia, ya, dari anak Adam ini itu apa? Diciptakan sekitar 360 sendi. Udah kita percaya. Kalau mau hitung-hitung nih sesuai dengan hadis ini. Manusia itu ada 360 sendi. Sedangkan ilmu kedokteran modern melihat sendi manusia itu antara apa? 250 sampai 350. Itu perkiraan mereka, perkiraan ilmu dunia. Sendi itu antara berapa? Yaitu 250 sampai 350. Sedang Islam disebutkan Rasulullah dalam hadis riwayat Imam Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, sendinya manusia Allah cipta 360 sendi. Sudah. Kita langsung stempel, ketok palu. Nih, kita lebih percaya yang namanya wahyu, 360 sendi. Nah, ini rahimahumullah jami'an. Jangan pernah mengatakan Allah menciptakan organ kita itu organ tambahan atau organ yang nggak ada fungsinya. Jangan sampai. Allah nggak pernah menciptakan semua termasuk dalam tubuh kita itu sia-sia. 1 senti 1 mili pun nggak ada yang sia-sia di sisi Allah. Allah ciptakan semua dengan maksud. Allah ciptakan semua dengan hikmah. Jangan pernah bilang kalau kena batu empedu sudah angkat empedunya. Empedu itu nggak ada fungsinya. Jangan bilang. Bukan termasuk adab. Allah ciptakan empedu ada fungsinya. Ya. Afa hasibtum annama khalaqnakum abatha? Apakah Anda mengira bahwasanya kami mencipta Anda itu dalam keadaan sia-sia? Enggak. Termasuk organ kita ini enggak sia-sia. Ada fungsinya. Nah, Allah ciptakan ada maksudnya, ada fungsinya. Kemudian dalam riwayat yang lainnya juga dari Aisyah radhiyallahu anha dari Abu Nuaim dengan rijal yang thiqat bahwasanya Nabi bersabda, "Rakaba rukiba ibnu Adam ala 360 mifsalan atau mafsalan." Ya, bahwasanya bahwasanya anak Adam itu, kata Nabi SAW, itu disusun dirangkai dari apa? 360 sendi. 360 sendi. Kita harus beriman, ya. Kita harus beriman dengan apa yang dibawa Nabi SAW. Dan tulang ini punya tugas, di antaranya tugas tulang adalah menyokong tubuh kita. Menyokong tubuh kita, juga membentuk postur tubuh. Dia juga membantu gerakan, ya. Disebutkan kedokteran modern bahwasanya tulang ada alat gerak pasif dan saraf adalah alat gerak aktif, ya. Dan dengan tulang tersebut otot-otot dan tendon-tendon menempel, ya. Otot-otot dan tendon-tendon menempel juga dia sebagai apa? Proteksi. Sebagai proteksi dan sebagainya. Tulang juga bermanfaat untuk apa? Menghasilkan sel darah, ya, menghasilkan sel darah dan menjaganya. Nah, juga bahkan sel darah merah, sel darah putih, trombosit dan lain sebagainya. Yaitu di antara tugas tulang, ya, di antara tugas tulang. Dan perlu difahami rahimakumullah pada kasus ibu hamil, ya, ibu hamil dengan yang enggak hamil tentunya beda. Ketika ibu hamil dia pasti membutuhkan nutrisi lebih, kalsiumnya juga lebih, ya, kalium juga lebih, ya,
nutrisi yang lainnya lebih dibutuhkan daripada ibu nggak hamil. Kenapa? Karena si janin akan mengambil apa? Mengambil kalsium dari si ibu. Ya, oleh karena itu bapak-bapak yang nggak hamil, ya, ketika istrinya hamil harus perhatian. Kalau istri lagi hamil, kasih nutrisi, asupan nutrisi apa? Yang semakin banyak kalsium, nutrisinya lebih daripada nggak hamil. Itu sebagai bahan tadabbur. Makanya banyak kasus osteoporosis terjadi rata-rata pada siapa? Kaum wanita. Apalagi punya anak 6, kalau di Arab sudah biasa. Satu orang wanita punya anak 12, 15. Jadi ketika sudah tua, ya, banyak di antara mereka sering membongkok. Tulangnya sudah bentuk O, ya, sudah osteoporosis, ya. Walaupun mereka konsumsi susu onta, tetap, ya, namanya anak banyak, ya, ini apa? Perlu diperhatikan antara asupan dan apa yang dikeluarkan. Tayyib. Dan disebutkan di dalam sebagian hadis, ya, bahwasanya tulang ini macam-macam, ya, ada banyak jenis tulang, ya. Ada pun yang disebutkan oleh para ulama, di antaranya ada mifsal idham al-qas, tulang gunting, ya, juga hampir sama dengan kedokteran modern. Ada namanya tulang mudardir, ya. Ini tulang apa? Di antaranya tulang, ya, tulang yang sangat kuat, yang dia fungsinya seperti gergaji, untuk memotong, seperti pada tulang rahang, ya. Nah, kemudian kita singkat pula berikutnya tafsilul idham, rincian tentang tulang. Ada namanya jumjumah, ini kepala kita ini jumjumah, tengkorak ini, ya. Ini bahasa anatomi kedokteran Arab. Ada jumjumah, ada al-liha al-a'la. Al-liha al-a'la. Fa al-liha al-a'la ini apa? Di antaranya apa? Tempatnya seperti apa? Bagian atas nih, rahang atas, ya. Ada a'la, ada sufla, ada pula al-idham al-yad, ya. Tulang tangan, kemudian unuk, tulang leher, aturquwah itu apa? Klavikula. Ini klavikula. Kemudian sodor pada apa? Di sini ada apa? Ada tulang rusuk dan ada PX di sini, ya. Kemudian ada dhahar, tulang punggung, kemudian ada al-ajaz, yaitu tulang osakrum atau tulang ekor, ya. Kemudian ada rijl dan lain sebagainya. Kemudian berikutnya disebutkan dalam kitab ini, mentadabburi anatomi fisiologi, dzikr al-asab wal 'adhal. Penyebutan tentang apa? Al-asab wal 'adhal, ya. Al-asab yaitu saraf, al-'adhal yaitu otot, ya. Otot. Disebutkan dalam hadis riwayat Imam Bukhari, Abu Daud, An-Nasa'i dan Ibnu Sunni bahwasanya Rasulullah bersabda, "Qad kana min qablikum la yu'khadhu ar-rajulu fayushaqqu bithnataini ma yusarrifuhu an dinihi syai' aw yumshatu bi amshatil hadid ma baina 'asab wal lahm ma yusarrifuhu an dinih." Di antaranya apa? Orang-orang di masa silam sebelum Nabi SAW disebutkan ada orang-orang terdahulu, agar mereka keluar dari agamanya, agar mereka murtad, disiksa mereka dengan apa? Sisir dari besi, ya. Agar keluar dari agamanya, ya, sebelum zaman Nabi Muhammad, ya, orang-orang yang sebelumnya termasuk orang Islam yang ikut nabi-nabi sebelumnya, dan mereka dipaksa untuk murtad dengan disiksa. Disiksa dengan apa? Ada sisir dari besi, ya, penggaruk, kemudian digarukkan ke kulitnya sampai kulitnya terkelupas, ya, agar dia murtad, ya. Tapi mereka apa? Berpendirian di atas keimanan mereka. Dan di sini syahidnya, di sini disebutkan apa? Dalam lafaz hadis ini disebutkan apa? Disebutkan di situ ada asab, ma baina asab wal lahm, antara saraf dan dagingnya sudah ikut kegaruk sama sisir besi, terbelah, ya. Karena keimanan mereka nggak mau murtad.
Wah, ini diantaranya dalil bahwasanya di hadis ini juga disebutkan dalam Islam, dalam hadis Nabi disebutkan ada apa? Ada saraf dan ada daging. Ini syahidnya. Kemudian juga disebutkan dalam hadis riwayat Imam Nasa'i dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dan rijal yang sahih, kata Nabi SAW, izratul mu'min ila adlati saqai, yaitu sarungnya atau pakaian seorang mukmin itu sampai apa? Sampai adhala. Adhala itu otot saqai, ini otot betis. Makanya pakai sarung paling tinggi sudah tengah-tengah betis. Jangan tinggi lagi sampai lutut, jangan, karena lututnya itu termasuk aurah bagi kaum laki-laki, ya. Paling tinggi tengah betis, paling rendah tengah mata kaki, paling rendah. Jangan sampai di bawah mata kaki, ya. Nah, ini rahmatullah jamaah. Disebutkan di sini apa? Adhala itu otot, saqai betis. Nah, berarti ada otot, ada betis. Berarti di sini ada bahasa organ. Kemudian dzikr al-uruq, kemudian terkait dengan pembuluh darah. Allah berfirman, "Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid." Dan kami lebih dekat kepadanya dari apa? Hablil warid. Nih, hablil warid sini. Pembuluh darah yang nongol di sini, vena jugularis. Ini namanya apa? Hablil warid. Dan apa? Ya, Allah mengirimkan juga malaikatnya apa? Dan Allah lebih faham, ya, Allah tahu dengan apa yang ada pada hambanya. Bukan berarti ayat ini sebagai dalil apa? Dalil manunggaling kawula Gusti. Allah menyatu dengan makhluknya, bukan. Allah lebih dekat artinya apa? Allah sangat tahu. Allah tahu terhadap diri dia daripada orang-orang sekitar dia. Karena apa? Ya'lamu kha'inatal ayun wa ma tukhfis sudur. Karena Allah tahu dari pandangan mata yang jahat, mata yang bahaya ini, mata yang khianat, dan Allah tahu apa yang ada di dalam hatinya. Fasyahid di sini sebutnya apa? Hablil warid. Hablil warid itu vena jugularis. Berarti Al-Quran menyebutkan vena jugularis. Hablil warid. Berarti ada ilmu anatomi dalam Islam, ya, ilmu anatomi dalam Islam. Begitu pula Nabi SAW sebelum wafatnya di atas pangkuan Aisyah, Nabi berkata, "Ya Aisyah, inna abhari taqatta'at." Di atas pangkuan Aisyah. "Ya Aisyah, pembuluh darah jantungku, pembuluh darah aortaku sudah tercabik-cabik, pecah karena racun." Racun apa? Racun wanita Yahudiyah waktu itu, Zainab bintul Harith, 3 tahun sebelum Nabi wafat. Ya, yang waktu itu Nabi makan apa? Paha kambing. Ya, paha kambing yang sudah dilumuri racun, paha depan kambing ini, kesukaan Nabi. Kemudian sahabat yang terlanjur makan disampaikan oleh Nabi, ya, cukup, daging ini beracun. Kemudian kata sahabat ini, yaitu Bishr bin Barra, "Ya Rasulullah, aku sudah makan banyak." Seketika itu sahabat ini langsung jatuh meninggal. Disebutkan dokter di ahlinya, pembuluh darah aortanya sudah pecah. Demikian pula Nabi sebelum wafat, Nabi berpesan kepada Aisyah, "Ya Aisyah, pembuluh darah aortaku sudah pecah." Ya, bisa jadi kabar ini apa? Dari malaikat Jibril, ya. Nah, ini diantaranya disebutkan macam-macam pembuluh darah yang ada di dalam Al-Quran. Ada diantaranya apa? Syarayin. Nanti ada pembuluh darah vena, ada pembuluh darah arteri. Kemudian ada dzikr a'dha' ar-ra'isi, penyebutan organ inti dan organ cabang. Ya, organ inti dan organ cabang. Organ inti katakan seperti kepala, ya. Organ cabang, cabang-cabangnya bisa hidung, bisa mata, bisa telinga, dan nanti disebutkan hadisnya. Hadisnya disebutkan apa saja yang ada kata-kata apa? Mata, telinga, kepala, liver dan lain sebagainya, ya, disebutkan. Syahidnya apa? Islam ternyata juga bicara tentang anatomi fisiologi. Nah, juga disebutkan tentang panca indera. Ya, tapi karena waktu sudah habis, kita cukupkan sampai di sini.
Kita lanjutkan dengan kajian berikutnya, Syarah Thalathatul Usul. Terkait dengan kajian ini mungkin ada pertanyaan, silahkan. Terkait dengan materi tadi. Mari Pak. Bismillah. Waalaikumsalam. Oh ya. Orang yang belum punya anak, tapi sudah melakukan tes medis secara medis dokter bahwa sperma perempuan juga sehat, jadi keduanya tidak ada problem. Tapi pada waktunya kita sudah tahu punya anak, solusinya terus. Nah, bagaimana dengan pasangan suami istri yang lama nggak punya anak? Sekali lagi, masalah kesuburan ada dua hal yang perlu diperhatikan. Dari kasus medis dibagi menjadi dua, fisik dan psikis. Ya, faktor dari luar dan faktor dari dalam. Dan yang berikutnya adalah faktor non medis. Ya, faktor non medis seperti apa? Bisa jadi karena ada jin nasab pengaruh. Bisa jadi karena sihir juga pengaruh. Ya. Ini faktor non medis. Ditambah satu lagi bisa jadi karena kena ain. Bisa mandul. Hati-hati, kadang suami istri bisa saling melempar ain. Ya, lama nggak punya anak, ternyata apa? Saling lempar-lemparan ain. Istrinya ngelihat suaminya takjub, nggak mendoakan keberkahan. Yang suaminya ngelihat istrinya yang tadinya haram, halal dilihat, ya, subhanallah, dia nggak pernah ngelihat pakaian yang orang wanita yang telanjang sama sekali, dunia nyata, dunia maya, hanya istrinya yang dilihat, dia langsung takjub, lupa, nggak zikir. Saat itu istrinya juga kena ain, juga bisa. Makanya sesekali suami istri wudu, ambil air wudu, istrinya wudu, ditampung di wadah ember khusus, suaminya juga wudu ditampur di ember khusus, dan air wudu istri dimandikan ke suami, air wudu suami dimandikan ke istri. Nah, jika karena jin nasab, ya, bukan hanya masalah mandul, cari jodoh juga susah. Kalau ada jin nasab, subhanallah, ketika ta'aruf, ini orang misalnya cakep, tampan, cantik, ya, kulit bersih, hidung mancung, duit ada, semua ada. Tapi kalau ada jin nasab, nggak ada yang mau. Kenapa? Ketika proses dibikin hati orang yang meminang nggak tergerak. Nah, ini sepertinya juga bisa. Ya, jika kasusnya jin. Jika kasusnya sihir juga demikian. Ya, kasusnya sihir juga demikian. Alhasil, jika ada gejala non medis, di antara gejala non medis, jika ada orang yang terkena ain, kadang dia dimimpikan dalam mimpinya melihat mata. Atau di dalam mimpinya dilihatkan orang yang sering nampak di hadapan dia, kadang dia melempar ain. Ya, bisa jadi ini mimpi dari Allah Subhanahu wa taala, kabar dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, jika sebabnya seperti ini, maka apa? Ya diruqyah sampai sembuh. Dan sekali lagi, ruqyah itu bukan hanya untuk kasus non medis. Ruqyah juga bisa untuk kasus medis. Beberapa waktu lalu ada orang gila, schizofren, betul-betul gila. Bukan karena jin. Di ruqyah nggak ada efek jin sama sekali. Gila. Di ruqyah sekitar 7 hari. Satu harinya di ruqyah hanya sekitar 4 jam. 7 hari kemudian sudah sembuh total seperti nggak pernah gila. Hanya dibacakan Al-Quran. Kenapa kita nggak pede dengan Al-Quran? Begitu pula Anda yang nggak punya anak, ya, walaupun bukan kasus non medis, tetap Anda ruqyah diri Anda. Ya, Anda ruqyah diri Anda, baca Al-Quran setiap hari. Ada kasus orang yang kena kanker, seorang profesor meneliti, ada beberapa orang yang mengidap kanker, ya, sekitar sekian pasien, kalau nggak salah 100 lebih waktu itu, diteliti dengan terapi apa? Membaca Al-Quran setiap 2 jam sekali baca Al-Quran hanya 10 menit. 2 jam sekali hanya baca 1 lembar, 2 lembar. Subhanallah, 90% dari jumlah kasus tersebut sembuh total.
Coba, kenapa kita nggak pede dengan Al-Quran? Anda yang lama nggak punya anak juga baca Al-Quran. Ruqyah diri Anda dengan Al-Quran. Nah, juga penting. Nah, kemudian sebab pada kasus jika sebabnya adalah sebab medis, jika sebabnya sebab medis, jika faktornya dari luar, mayoritasnya penyebabnya adalah makanan. Ada faktor dari luar banyak seperti sinar radiasi, seperti hawa panas, sering pakai baju yang celana dalam yang ketat, atau berjalan di atas motor yang mesinnya panas banget. Untuk hati-hati yang motor 800 cc itu ya. Bisa bakar gitu ya. Nah, wah ini subhanallah. Berikutnya apa? Juga karena makanan-makanan yang membunuh sel sperma. Nah, dan mani perempuan enggak sehat. Mayoritas dari luar adalah makanan. Makanan yang menyebabkan hormon kacau, ya, di antaranya apa? Kombinasi yang kacau. Ya, ternyata pola makan ini pengaruh dengan apa? Sistem endokrin, termasuk apa? Hormon kesuburan. Kemudian juga terkait faktor dari luar, karena makanan yang tidak baik akan jadi apa? Darah kotor lah inilah yang apa? Tidak menjadikan sperma, mani laki, mani perempuan sehat karena darah kotor. Ya, darahnya kotor, hitam, ya, banyak lemaknya. Karena apa? Karena makanan. Ya. Kemudian faktor medis terkait dengan psikis. Terkait dengan psikis, ternyata orang yang stres, orang yang banyak pikiran, orang yang banyak beban, ternyata spermanya ikut mati. Spermanya ikut stres. Ya. Kenapa? Karena ketika orang stres, darah ikut nggak sehat. Makanya orang takut berlebihan, orang cemas berlebihan, ya, orang punya dendam, gampang dendam, ya. Ini semua akan menyebabkan apa? Darah yang tadinya panas lembab semakin hilang kelembapannya, ya, karena sifat tadi marah, dendam dan lain sebagainya yang sifatnya panas, akhirnya darah menjadi apa? Panas dan kering atau panas kental. Kalau sudah terjadi seperti ini akan terjadi apa? Stagnasi peredaran darah. Darah ke skrotum nggak sehat, darah ke ovarium nggak sehat, darah ke seluruh tubuh nggak sehat, ke otak nggak sehat, semuanya nggak sehat. Akhirnya apa? Kemudian disertai sumbatan, ya udah bisa timbul di antaranya bahkan bisa apa? Tumor dan kanker. Tumor dan kanker. Banyak di antaranya orang yang punya pembengkakan di tubuh karena apa? Karena psikis. Kami dapati, ya, kalau kami lihat studi kasus, rata-rata kasus gondok itu lebih banyak mengalami wanita daripada kaum pria. Kenapa? Wanita paling mudah dendam, paling sulit menyimpan amarah, mudah tersinggung dan lain sebagainya. Subhanallah, ya, langsung pernah kami tangani waktu itu orang yang kena gondok, bengkak, hitungan di ruqyah hanya setengah jam sampai setengah jam langsung kempes. Ya, ala bi dzikrillah tatmainnul qulub. Bukankah dengan zikir Allah bikin hati tenang. Ya, makanya Al-Qur'an itu terus jadikan terapi. Nah, wah subhanallah banyak di antara kasus, ya, selama musim pandemi mereka hanya konsultasi online, ya. Ada yang 7 tahun, 10 tahun nggak punya anak, dengan izin Allah hanya pola makan, nggak ada herbal khusus. Kita nggak pakai herbal, ya. Pakai herbal pun bisa, tapi waktu itu satu pasangan ini atau laki perempuan ini hanya menggunakan pola makan 2 bulan betul-betul strength, no cheating. Dengan izin Allah, chatting berikutnya. Alhamdulillah istri hamil 40 hari. Ya, sekitar 5 bulan lalu chatting. Alhamdulillah anak kami sudah lahir. Alhamdulillah. Makanya selalu kami bikin tagline, sehat itu mudah, sehat itu murah. Ya, itu insyaallah ya. Insyaallah Pak, itu ya. Kita lanjutkan ke kajian berikutnya. Insyaallah pada pertemuan berikutnya tetap kita mulai 9:30. Tadi qadarullah ada kesalahan teknis sehingga kami datang terlambat, ya. 9:30 insyaallah sudah kita mulai. Karena materi yang kita bahas rata-rata materi yang panjang, butuh pembahasan panjang. Biar tidak lanjut pada pertemuan berikutnya ketika melewati satu bab. Kita usahakan satu bab, satu kali pertemuan. Sebelumnya kita bahas, ada yang ingat halaman berapa? 52, 57. Nah, sekarang masuk 59. Baik.
Masya Allah. Pada halaman ini nggak jamin selesai pertemuan kali ini, dan kita akan lanjutkan pertemuan berikutnya. Kenapa? Ini inti dari kenapa sang penulis mengarang kitab ini. Ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimallahu ta'ala fa idza qila laka mal usul ats-tsalatsah. Kalau ditanyakan kepada Anda, apa sih usulul tsalatsah itu? Ya. Usul itu diambil dari kata asal. Asal al-jidar, asal asy-syajarah. Artinya asal itu pondasi. Kalau kita sebelum membangun masjid, katakan Masjid Sakinah, sebelum naik bangunan pasti ada asas pondasi, itu namanya asal. Begitu pula pohon, sebelum menjulang tinggi dia harus menguatkan akarnya, itu namanya asal. Kalau Anda ditanya apa sih al-usul ats-tsalatsah, yaitu 3 landasan utama, allati tajibu 'alal insan, yang mana diwajibkan untuk manusia ma'rifatuha, untuk mengetahui 3 landasan ini. Faqul ma'rifatul abdi rabbah. Maka katakan, jawablah bahwasanya 3 ini adalah pertama, pengetahuan seorang hamba kepada Rabb-nya. Pengetahuan seorang hamba kepada Rabb-nya. Kemudian yang berikutnya apa? Wadinahu. Pengetahuan seorang hamba yaitu apa? Yaitu terhadap agamanya. Wa nabiyahu, yaitu pengetahuan seorang hamba yaitu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pengetahuan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian rahimakumullah jami'an, atas dasar inilah ya kitab ini dibuat. Ya, kitab ini ditulis. Ya, kitab ini ditulis. Nah, tujuannya ditulis apa? Karena nanti ada pertanyaan malaikat mungkar dan nakir. Yang mana malaikat mungkar dan nakir akan bertanya 3 hal ini. Ya, malaikat akan bertanya, man rabbuk, wa man nabiyyuk, wa ma dinuk. Akan ditanya 3 hal ini. Oleh karena itu dijadikan buku ini biar kaum muslimin bisa menjawab pertanyaan ini. Pengarang buku ini siapa? Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi At-Tamimi. Ya, ini pengarang buku ini yang dijuluki, dituduh oleh kaum muslimin sebagai Wahabi. Padahal ya, dia adalah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi At-Tamimi. Padahal dia ingin apa? Ingin kaum muslimin ini loh selamat dunia dan selamat alam kubur, selamat akhirat. Hanya nulis itu yang dimaukan. Kenapa dijuluki Wahabi? Kenapa? Karena mereka para penyembah kubur sangat jengkel dengan syekh ini. Ya, syekh ini ingin memberantas tauhid, ingin mengambilkan amalan-amalan kepada sunnah. Ya, kuburan itu jangan disembah, kuburan jangan digunakan untuk ngalap berkah. Ternyata mereka sangat jengkel sehingga dituduhlah syekh ini dengan julukan-julukan yang mengenaskan, julukan Wahabilah dan lain sebagainya. Kenapa? Karena kuburi nggak suka dengan syekh ini, sehingga ingin mengadu domba antara orang Muslim dengan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi At-Tamimi. Berapa banyak kisah yang nyata terjadi, ya. Orang-orang yang dielu-elukan, yang dianggap wali, yang dianggap tokoh masyarakat, ya, ternyata mereka setelah membaca kitab ini dan sampulnya dibuang, kitab ini dibaca, kok bagus ya kitab ini ya, dalilnya bagus-bagus, ya, tidak tahu kalau ternyata pengarangnya adalah yang dia tuduh Wahabi. Jadi apa? Mereka menjuluki sesuatu tanpa tahu hakikat sesuatu. Padahal Wahabi adalah orang yang hidup di zaman tahun 200 Hijriah. Ya, Abdul Wahhab bin Rustum. Ya. Dia orang Ethiopia aslinya. Dan dia punya pemikiran Khawarij.
menghalalkan darah kaum muslimin. Dan julukan ini ditempelkan kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Karena apa? Karena sama-sama ada Abdul Wahabnya. Ya. Kenapa? Karena dia melarang apa? Ibadah-ibadah di kuburan, semacam ngalap berkah di kuburan. Karena bencinya mereka, dicomotlah nama Wahabi, ditempelin ke sini biar kaum muslimin benci dengan apa? Dai sunnah yang satu ini. Ini yang perlu diluruskan, ya. Di mindset kaum muslimin. Kenapa? Media mayalah yang menyebabkan apa? Perpecah belahan umat. Nah, fa ini rahmatullah jami'an. Dan subhanallah, Syekh ini ingin menjelaskan biar Anda bisa menjawab tentang 3 pertanyaan malaikat. Ternyata Anda apa? Harus mendatangi hal-hal ini. Disiapin diri kita. Enggak, Masya Allah, sebelum meninggal sudah tahu dirinya mau meninggal. Sakitnya udah kritis. Akhirnya dia latihan selama sebulan sebelum meninggal. Man rabbuk? Rabbani Allah. Wa ma dinuk? Dinil Islam. Wa man nabiyyuk? Nabi Muhammad. Diulang-ulang sampai ribuan kali biar bisa jawab pertanyaan malaikat. Nggak akan bisa jawab kalau amalan dia nggak menunjukkan amalan yang dia apa? Betul-betul mengamalkan apa? Jawaban tersebut. Juga ya, Nabi bersabda, "Man qala fi akhir umri la ilaha illallah dakhalal jannah." Barang siapa yang meninggalnya mengucapkan la ilaha illallah ketika akhir hayatnya, dia akan masuk surga. Dan dia sebelumnya anak yang mursal, mabuk, zina, makan uang riba, ya, kemudian enggak sholat, ya, ketaatan semua ditinggalkan. 1 bulan ketika dia kritis sakit, latihan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha. Ribuan kali sebelum meninggalnya tetap akan Allah persulit. Allah persulit sebelum meninggalnya untuk mengucapkan la ilaha illallah. Allah persulit dia untuk menjawab 3 pertanyaan malaikat. Makanya biar mudah ngucapin la ilaha illallah, biar mudah menjawab pertanyaan malaikat, nih datengin, yuk belajar. Apa sih caranya? Ini maksud ditulis dari kitab ini, Al-Usul Ats-Tsalatsah. Rahimakumullah. Wa ada di dalam hadis di antaranya disebutkan yang aslinya ditanya, semua orang ditanya oleh para malaikat kecuali dikecualikan. Di antaranya apa? Para nabi dan rasul, enggak ditanya para malaikat. Enggak ditanya malaikat. Gimana kalau Nabi Muhammad meninggal ditanya malaikat? Man nabiyyuk? Nabiyyi ana. Enggak kan? Nah, para nabi dan rasul enggak ditanya para malaikat. Begitu pula para syuhada. Para syuhada enggak ditanya para malaikat. Kemudian juga ada ulama yang memasukkan anak yang belum baligh juga enggak ditanya para malaikat. Kemudian juga ada hadis yang berselisih pendapat. Di antara ulama ada yang melemahkan, adapun Syekh Albani mensahihkan orang yang meninggal malam Jumat atau siang hari Jumat. Sebagaimana sabdanya dalam riwayat Tirmidzi, ya, ma min qaumin man mata yaumal jum'ah wa lailatal jum'ah waqahullahu min fitnatil qabr. Barang siapa yang meninggal hari atau malam Jumat, siang atau malam Jumat, Allah akan jaga dia dari fitnah kubur. Kata Syekh Mubarakfuri, ya, dalam syarah hadis ini, yaitu apa? Dijaga dari pertanyaan malaikat mungkar dan nakir. Tahu malaikat mungkar dan nakir kayak apa? Malaikat mungkar dan nakir disebutkan dalam riwayat warnanya itu hitam kehijauan. Ya, malaikat mungkar dan nakir itu apa? Wujudnya menyeramkan. Makanya dinamakan mungkar nakir. Kenapa? Karena kalau orang lihat sudah takut, ya, nggak seneng, pengen ketemu sama dia nggak seneng. Belum lagi ada gada, palu dari besi. Ya, dengan palu ini disebutkan dalam hadis kalau dipukulkan ke gunung, gunung akan jadi debu. Gimana kalau dipukulin kepada orang yang nggak bisa jawab pertanyaan ini? Ya, dipukulin. Maka ini subhanallah sesuatu yang berat, ya, sesuatu yang berat. Dan fitnah kubur ini banyak diantaranya selain pertanyaan para malaikat, sebagaimana dalam hadis Al-Bara bin Azib, ya, bahwasanya di alam kubur setelah ditanyai malaikat ada proses juga apa? Dihimpitkan alam kubur itu sampai tulang rusuk tercerai-berai. Kemudian di alam kubur disediakan 99 ular yang masing-masing ularnya punya apa? 7 kepala.
punya taring, punya cakar, nyabik dia sampai yaumul qiyamah. Di alam kubur didatangkan makhluk. Kalau amalannya baik di dunia, makhluk itu makhluk yang tampan, bersih, wangi. Kalau amalannya banyak buruk di dunia, dihadirkan makhluk itu apa? Baunya busuk, buruk rupa. Ya, belum lagi ditampakkan kursi dia di surga dan neraka. Kebayang apa enggak? Pagi dan sore ditampakkan kursi di surga dan neraka. Sudah di alam kubur sudah rasanya enggak enak kalau tempat duduknya kursi. Naudzubillah. Kursi apa? Kursi neraka. Kalau ditampakkan surga, ya Allah, cepat tegakkan hari kiamat ya Allah, biar saya ketemu dengan keluargaku ya Allah. Yang ditampakkan kursi neraka, ya Allah, jangan tegakkan hari kiamat ya Allah. Coba. Kalau pagi sore digitukan gimana, subhanallah. Ya, belum lagi yang berikutnya dihembuskan hembusan dari panasnya api Jahannam. Nah, dalam riwayat hadis riwayat Imam Bukhari, ya, di antaranya ada hadis yang disebutkan ketika Rasulullah sedang tidur, diajak waktu itu jalan-jalan oleh dua malaikat menanjaki gunung yang sangat terjal, ya, dan ditampakkan tentang kondisi alam kubur, ya. Kemudian didapati di antaranya ada orang yang dipecah kepalanya dengan batu. Ya, kemudian Allah tumbuhkan lagi kepalanya, dibentuk lagi, dipecah lagi. Ini orang-orang yang disiksa. Siapa mereka? Orang yang membaca Al-Quran tapi tidak mengamalkan Al-Quran. Baca Al-Quran tapi apa? Al-Quran nggak diamalkan. Nah, juga termasuk siksaan satu lagi. Setelah orang baca Al-Quran tapi nggak diamalin, ada orang yang meninggalkan sholat wajib dengan sengaja. Ini siksanya apa? Ini kita belum bicara neraka, masih bicara alam kubur. Setelah ditanyain ada proses seperti ini. Bagi orang yang nggak sholat, bagi orang yang baca Al-Quran tapi nggak diamalin, ini sama malaikat batu dilemparin kepalanya. Dibalikkan lagi kepalanya sama Allah, dilempar lagi. Terus diulang-ulang. Sampai kapan? Hari kiamat. Nah, masalah afiyah. Kemudian berikut yang kedua, ada orang yang dibelah ujung mulutnya. Naudzubillah, ujung mulutnya dibelah, ya, sampai ke belakang kepala, ya, hidung juga, mata juga dicongkel terus sampai ke belakang kepala. Untuk siapa? Orang yang dusta terus. Kalau ngomongnya dusta terus dari pagi bangun tidur sampai tidur lagi. Ada juga kaum laki yang telanjang bulat. Ya, laki dan perempuan telanjang bulat, ya, melingkar seperti di atas tungku pembakaran dan disulut api di bawahnya. Ini untuk siapa? Mereka para pezina, masih di alam kubur, belum yaumul qiyamah. Kemudian ada orang dijali batu, ya, sedang berenang, ya, di alam kubur nih. Di alam kubur dijadikan apa? Ada seperti air, dia renang terus sampai ke tepian. Setelah sampai tepi, apa yang dilakukan? Dia disiksa dengan apa? Dijadikan mulutnya dijejali dengan batu. Sampai tepi ditunggu malaikat, dipegang kepalanya, dimasukin mulutnya dengan batu. Bagi siapa? Mereka yang makan uang riba. Ya. Makanya kalau ada bisnis riba atau kerja di tempat riba, udah gaspol, cepat keluar. Nggak usah nunggu, saya kerja dulu biar dapat modal, nanti saya baru buka tempat kerja yang baru saya tinggalin riba. Ini namanya mengulur taubat. Orang yang mengulur taubat butuh di atas taubat, karena mengulur taubat sendiri adalah dosa. Ya. Kemudian kaum yang separuh jasadnya bagus, separuh jasad bagus, separuh jasadnya jelek. Ya. Ini bagi siapa? Ya, di antaranya mereka yang mencampurkan amal soleh dengan amal jelek. Ya. Kemudian yang berikutnya, yang keenam yang disebutkan dalam riwayat hadis ini, ada kaum yang memiliki kuku dari tembaga yang tadi kita sebutkan. Bagi siapa? Diciptakan untuk orang yang suka menggunjing, dicakari wajahnya sendiri, dadanya dicakari. Wah, ini diantaranya apa? Siksa alam kubur. Maka hadis ini disampaikan sekali lagi untuk apa? Untuk kita bersiap-siap, berjaga-jaga untuk bisa jawab soal. Kalau sudah bisa jawab soal, alamat setelahnya lancar. Alamat setelahnya di padang mahsyar nyaman. Alamat lewat sirat bakal nyaman. Ya, alamat semoga dia jadi penghuni surga. Kenapa? Karena akhirat ini termasuk apa? Awal alam kubur termasuk apa? Awalnya alam akhirat.
Masya Allah di alam kubur sudah lihat tempat kursi dia di surga. Alhamdulillah nyaman. Nah, walaupun nanti masih ada proses-proses setelahnya. Proses ketika di padang mahsyar, matahari dekatin 1 mil di atas kepala. Nah, dan seterusnya. Dan kemudian rahmatullah, kita perlu memperhatikan dan memikirkan makhluk-makhluk Allah untuk apa? Untuk kita mengenal Allah. Disebutkan di dalam ucapan beliau yang kita perlu fahami, kita ketahui 3 pengetahuan. Pengetahuan apa? Pengetahuan kita tentang Allah, pengetahuan kita tentang agama kita dengan dalil-dalilnya, dan pengetahuan kita tentang Nabi kita. Untuk mengetahui Allah ada beberapa cara. Di antaranya apa? Perhatikan dan pikirkan makhluk-makhluk Allah. Kembali lagi tadi ayat. Wa fil ardi ayatun lil mukinin. Dan di bumi ada tanda-tanda kekuasaan Allah. Lihat. Allah ciptakan manusia, Allah ciptakan hewan, tanaman, Allah ciptakan diantara obat untuk tubuh kita, dan obat itu nggak jauh dari tempatnya, dari penyakitnya. Terus kita tadabburi dan kita juga pikirkan diri kita sendiri. Ini termasuk apa? Cara kita mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kita mengenal Allah Subhanahu wa taala. Kata Ibnu Qayyim, "A'rif nafsak ta'rif rabbak." Pelajarilah diri Anda, kenalilah diri Anda, niscaya Anda akan tahu siapa Rabb Anda. Semakin tahu kita lemah, semakin tahu Allah itu apa? Maha kuat, Allah qawi, Allah matin, Allah azim, ya. Kemudian apa? Perlu difahami juga ma'rifah ayat-ayat syar'iyyah, mengetahui apa? Ayat-ayat syar'iyyah. Allah berfirman, "Afala yatadabbaruna al-Qur'an walau kana min indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsira." Maka apakah mereka memperhatikan Al-Qur'an? Kalau sekiranya Al-Qur'an itu bukan dari sisi Allah, niscaya mereka mendapat pertentangan yang banyak di dalamnya. Makanya paling enak pegang apa? Pegang Al-Qur'an, pegang sunnah, selesai. Ya. Seandainya ada di sisi Allah itu yang lain, kita akan dapati apa? Ini ada pendapat tapi bukan dari Allah. Pasti ada apa? Bentrokannya. Ya, lain halnya dengan kita pegang Al-Qur'an. Kemudian apa? Mengetahui bahwasanya yang dikaruniakan oleh Allah di hati orang-orang yang beriman. Seperti Allah berfirman, "Anta'budallaha ka'annaka tara, fa illam takun tara fa innahu yarak." Ini sebagaimana disebutkan Nabi dalam hadis Jibril, definisi orang apa? Muhsin. Kita beribadah seolah-olah kita melihat Allah. Kalau nggak bisa, jadilah seolah-olah Allah memantau kita. Allah yang memperhatikan kita, Allah yang mengintai kita, Allah yang mengawasi kita. Sehingga apa? Mau berbuat maksiat, mikir. Berbuat taat, mikir seolah-olah Allah melihat kita. Kalau kita nggak bisa melihat seperti kita melihat Allah Subhanahu wa taala. Nah, sepertinya itu saja sampai di sini apa yang bisa saya sampaikan. Pertemuan berikutnya insyaallah kita lanjutkan halaman 67. Wallahu a'lam bissawab. Ada pertanyaan mungkin? Kalau nggak ada pertanyaan, satu pertanyaan dari saya. Nah, satu pertanyaan. La ilaha illallah. Pertanyaannya, mau pertanyaan akidah apa Tibbun Nabawi tadi? Nah, taib. Pertanyaan, coba sebutkan tafsir yang bisa Anda fahami dari ayat ini. Wa fil ardi ayatun lil mukinin. Ini sering kita sebutin. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Coba jelasin nih. Tafadhol. Ada yang bisa jawab? Mencoba menjawab? Ada yang mau menjawab? Atau panitia mau menjawab? Pengantin baru jawab. Nah, kalau enggak kita coba istrinya aja yang jawab. Fadhal, Akhi Yusuf. Biar istri antum yang bantu jawab coba. Mana istrinya? Nah, coba bantu jawab. Coba hikmah di balik ayat wa fil ardi ayatun lil mukinin wa fi anfusikum afala tubsirun. Ada yang mau mencoba
mengurai ayat ini? Nah, PR saja untuk pertemuan berikutnya ya. Karena waktu sudah mepet, persiapan mungkin ada yang mau wudu ya. Mau ke kamar belakang. Tafadhal barakallahu fikum wa fikunna jami'an. Sekali lagi semoga Allah berkahi semua langkah kita dalam menuntut ilmu. Semoga Allah mudahkan kita untuk mengamalkannya. Semoga Allah mudahkan kita untuk mengucapkan la ilaha illallah di akhir hayat kita. Semoga Allah mudahkan kita untuk menjawab pertanyaan para malaikat dan dijauhkan dari segala wujud siksa kubur, dan Allah mudahkan kita di padang mahsyar melewati siratal mustaqim hingga masuk dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.